yang ngotot akan keinginannya itu adalah orang yang nggak gampang punya keinginan. Iya. Iya, orang yang nggak gampang punya keinginan, ketika dia punya keinginan tuh nggak ngotot, mau nggak mau harus gitu. Karena bagi dia punya keinginan tuh susah. Gea nih, kalau lagi senangnya mau nggak mau harus, kalau nggak senangnya pun dilepehin begitu aja lo tuh. Nggak mikir apa orang itu sakit hati, apa orang itu kecewa. Tapi gue sadar sih, banyak banget orang yang sakit hati itu gue sadar. Tapi sakit hati karena gue ngomong tuh apa adanya. Hai, balik lagi sama gue dan sama Mas Bro di podcast. Nggak ada yang kayak gini. Ini edisi spesial ya, karena kita sengaja hari ini tidak mengundang narasumber, karena gue pengen ngobrol berdua sama Mas Bro gitu. Sebelumnya kan pasti selalu ada bintang tamu. Nah, kali ini nyamuk. Kali ini gue pengen lebih ngobrol berdua aja gitu, biar spesial kan. Jadi kita mulai dari mana ya? Kita ngomongin apa ya? Coba mungkin ini episode tersulit. iya. Karena misal gue baca, lo baca apaannya ya? Kita kan udah sering ngobrol nih sebenarnya kan. Kita udah sering ngobrol, kita tuh sebenarnya pengen setiap kita ngobrol itu di take, karena sangat bermutu dan kalian harus dengerin juga gitu. Menurut kita sih gitu. Makanya ini edisi spesial. Tapi by the way, kalau misalnya ada yang mau datang ke sini, mau jadi bintang tamu, mau datang ke sini dengan punya masalah atau penasaran, entah apapun itu penasarannya, kalian bisa hubungin ke Instagram aku atau Instagram The Casting Indonesia, silahkan. Siapa aja, siapapun. Kalau mau ditutup mukanya juga boleh. Boleh, biar nggak ada yang tahu kan. Iya, kalau mau ada yang endorse juga boleh. Ini gelasnya masih bukan endorse. Kerenan gue nih. Oke, jadi yang aku tahu tentang lo ngotot orangnya. Ngotot, nggak boleh nggak, harus. kenapa tuh? Karena lo untuk mantapkan hati itu susah, untuk yakin akan sesuatu itu susah, untuk senang dengan sesuatu yang benar-benar lo senang itu susah. Iya. Jadi ketika senang tuh ngotot sampai dapat, sampai tercapai, yang kalau orang nggak paham pasti disebut arogan, egois, semau gue. Itu sih kalau yang aku lihat ya, baik yang aku rasakan maupun berdasarkan pengalaman selama kita berteman. Ngotot ya. Ngotot itu. Tapi kalaupun kan ada orang yang ketika dia menginginkan sesuatu, ya kalau nggak bisa tercapai ya udah kan gitu ya. Nah lo nggak harus. Iya sih, gue misalnya kayak nggak usah pasangan, nggak usah yang lain yang berat-berat ya. Misalnya nih gue ke mall, niatnya mau belanja baju, nih udah gajian belanja baju, nggak ada yang gue suka, nggak akan gue beli. Tapi kalau misalnya nggak sengaja lihat barang tas gue suka, gue gimana pun caranya gue harus dapat itu tas saat itu juga. Walau nggak ada uang kan? Walau nggak ada uang, pokoknya gimana pun caranya, ya? Iya, mau pakai duit apa kek gitu, duit tabungan, duit apa kek, yang nggak kepikiran sebenarnya untuk ngeluarin uang segitu. Ketika gue mau ini barang, gue harus punya ini gitu. Iya. Ngotot loh. Iya, gitu. Kenapa ya? Kayak gitu tuh kenapa tuh? Karena orang yang ngotot akan keinginannya itu adalah orang yang nggak gampang punya keinginan. Iya. Iya. Orang yang nggak gampang punya keinginan, ketika dia punya keinginan tuh nggak ngotot, mau nggak mau harus gitu. Karena bagi dia punya keinginan itu susah. Dan biasanya orang yang kayak gitu tuh segala hal di matanya tuh kayak biasa aja. Nah, ya itu kan kalau tuh. Nah, ketika ada yang luar biasa di matanya tuh mulai tuh penasaran, Yes. sibuk tuh.
Parah. Heboh sendiri udah Iya. kayak orang baper kecintaan apa begitu kan? Iya. Karena di matanya tuh nggak gampang melihat hal yang luar biasa tuh. Iya, semuanya standar. Ya, Benar, ketika benar. ada, kok itu beda? Nah tuh. Nah, iya. Nah, misalkan kita bicara cowok aja misalkan. Oke. Lo nongkrong di sebuah tempat yang banyak cowoknya, misalkan ada 5 cowok, 4 cowok tuh heboh, misalnya hei kenalan apa-apa, lo pasti biasa aja kan? Iya. Tapi Apa sih? satunya tuh jangankan negor, ngelihat aja enggak, nah mulai tuh lo bener. pusing. Ya? Iya, benar. Kok Hebat. yang ini biasa aja sih? Iya, hebat banget siapa sih dia? Iya. Nah gitu, Iya, bener-bener. itu jadi begitu orangnya lo tuh kayak. Jadi kalau nggak benar-benar paham sama lo tuh ya pasti dianggap gea nih. Kalau lagi senangnya mau nggak mau harus, kalau nggak senangnya pun dilepehin begitu aja lo tuh. Nggak mikir apa orang tuh sakit hati, apa orang tuh kecewa. Tapi gue sadar sih, banyak banget orang yang sakit hati tuh gue sadar. Tapi sakit hati karena gue ngomong tuh apa adanya. Gue nggak. Persoalannya gini, aku tahu apapun yang lo omongin itu tuh bukan untuk berbahasa basi, paham nggak sih? Bukan untuk benar. mencari perhatian. Benar. Cuma kan persoalannya nggak banyak orang kayak gitu tuh, karena menurut sebagian orang etika itu kata-kata, ucapan. Ucapan itu adalah etika itu adalah ucapan yang baik. Hai, apa kabar? Silakan minum. Kamu lapar ya? Bagi sebagian orang itu etika. Tapi kalau dari mana lo? Makan aja kalau lo lapar. Padahal itu kan bukan bermaksud menghina, memerintahkan kan? Itulah intonasimu, itulah cara lo ngobrol kan? Iya. Kayaknya kalau lo santun, Mas Bro apa kabarmu? Kayaknya gua nggak mau lagi berteman sama lo. Apa ya yang terjadi dengan dia? Nah, orang tidak paham itu. Banyak banget orang nih ya ngelihat aku, first impression mereka sendiri yang ngomong itu pasti, Kak, aku pertama kali ngeliat kamu tuh jutek banget loh, kamu kayak jutek banget, serem aku, aduh muka gue kayak gini dari lahir. Enggak, bukan gitu, nggak tahu kenapa kayak segan, entah takut, entah apa, entah judes gitu. Padahal akunya kayak, emang iya ya? Enggak kok, biasa aja. Aku padahal lagi nggak ngerasa apa-apa gitu. Iya. Jadi ya karena emang begini lo cara ngomongmu begini. Iya. Apalagi lo tuh yang akan banyak masalah karena lo perempuan. Kan mayoritas perempuan tuh kemayu, anggun. Tapi kan sekarang gue udah lumayan kemayu nih, rambut panjang. Itu tampilan, bukan kata-kata. Tapi ini usaha loh, biar kelihatan perempuan loh. Ya kalau dia mau dibaca aja ya itu yang aku tahu. Apa tuh? Ngomong udah kayak apa nggak? Udah Bosi. Iya, ngomong Bosi. tuh udah kayak apa, kayak buang air dari dalam ember, wow gitu. Oh iya, jeplak, asal jeplak iya. aja. Tapi ya emang itu loh. Dan nggak usah dirubah. Nggak usah dirubah, itu Kalau yang tadi gue mau dirubah, tanya. ya kalau dirubah bukan lo. Itu yang tadi mau gue tanya, apakah harus gue rubah atau enggak? Ya terus kalau harus dirubah disamain, kan kita ini dari istilahnya kita bicara tempat ya. Gua dari Palembang. Ya kalau ngomong Palembang ya begini. Lo misalkan ada orang dari Sunda, hai Kang, itu kan karena Sunda. Gue Sundanya coret masalahnya. Terus kalau disamain cara ngomongnya lemah lembut, untuk apa kita beda provinsi? Ya. Kan gitu. Ambon, kakak. Ya itu dia. Nah sayangnya mayoritas orang kita tuh tidak terima itu gitu. Ya. Sopan itu menurutku hati yang baik, hati yang tulus, hati yang tidak ada maunya di balik kebaikannya. Hati yang tidak prasangka, tidak banyak penilaian, bukan ucapan. Nah, makanya kenapa banyak orang tertipu, karena ketika bertemu orang yang lemah lembut udah pasti baik tuh dia. Taunya hatinya kemana-mana. Ya benar nggak? Iya. Iya. Banyak orang sih kayak gitu ya. Nah, kayak berapa kali kita podcast, dudukmu nih nggak pernah seperti perempuan. Kayaknya selama kita podcast sopanan gue kayaknya ya. Iya ya. Kalau biasanya angkat kaki ini ya. Untuk angkat. Nah, itu.
Padahal inilah lo gitu. Nah, ini tuh ada gunanya lo kita ngobrol begini biar teman-temanmu di luar sana tahu lo gitu. Sepanjang kita podcast ini udah episode keberapa ini, kayaknya lo yang nggak sopan duduk. Gua begini aja. Iya sih. Ya kalau gua misalkan ngangkat kaki atau kan bukan gue. Tahu-tahu lo sopan, Mas Bro, gua ada yang mau gua tanya. Tapi sebelumnya gua mohon maaf ya. Kalau lo tersinggung, gua nggak jadi podcast sama lo. Pasti gua mikirnya apa ya yang terjadi sama Gea ya. Terus gini Mas Bro, gue punya. Nah yang paling sensitif dengan pasangan tuh, karena cara ngomongmu nyeblak tuh. Hei siapapun pasangannya di luar sana, si Gea ini emang nyeblak. Bisa lo rubah tapi kayak makan hati kan. Jujur. Lebih ke oke, gue usahain gitu. Iya, artinya kan tetap aja kayak rasa tertekan kan. Iya. Karena itu bukan lo. Iya. Tapi lo harus seperti itu biar diterima. Biar hubungannya berjalan dengan baik. Iya. Ya lo tuh perempuan tampilannya kayak laki-laki. Iya. Gitu. Iya. Tapi banyak juga laki-laki kayak perempuan. Itu lebih banyak lagi. Itu lebih banyak lagi. Nah, tadi lo mau nanya apa coba? Lupa. Itu lebih banyak lagi. Tapi kalau ngomongin pasangan ya, alhamdulillah pasangan gue sekarang yang paling ngerti di antara yang lain-lain. Yang sebelum-sebelumnya. Terus gini lo tuh, yang aku tahu, kalau ngomong tuh nggak pikir. Oh iya. Nah, orang masih sakit hati lo udah baik. Itu tandanya kenapa ketika lo marah, lo kesal, lo ngomong nyeblak, habis itu lo baik, itu kalau orang paham ya. Kalau gue paham, kalau orang di luar sana mesti paham tuh. Itu tandanya bahwa lo ngomong tuh tidak nyampe ke hati, sekedar ngomong. Iya. Iya. Nah, tapi banyak juga yang nggak terima lo kayak gitu tuh. Padahal lo sendiri lupa. Nah, terus nanti gini, dimarah lo atau ditegur dengan kata-katamu tadi, lo balik marah. Yang begitu aja dibesar-besarkan sih. Padahal kan emang lo nggak bermaksud apa-apa kan, malah nggak. Cuma karena cara ngomongmu, kayaknya lo gini deh, aku sarankan. Iya. Abis dari podcast ini serius. Iya sih. Iya. Kayaknya aku sarankan abis dari podcast ini lo latihan berbahasa deh. Ini sedang latihan. Enggak bayar orang misalnya khusus ngomong. Iya. Biar terlihat sopan gitu. Ini gue lagi belajar. Nah, satu lagi nih yang mesti ku bahas. Lo itu yang aku tahu paling suka berpakaian seksi. Ya. Bukan untuk supaya orang suka kan? Iya. Yang aku tahu. Iya, benar. Hanya saja lo suka pakaian seksi. Nah, Iya. itu juga jadi masalah buat hidupmu. Apalagi sekarang ya, gue udah nge-gym, gue udah ngurus badan, kan ada apresiasi karena perut ada Nah, bentuk-bentuk. artinya kan tuh banyak banget yang nggak paham lo, ya. Iya, gue tuh senang Bagi pakai baju sebagian tuh orang, buat gue sendiri, buat gue ngaca sendiri, gue senang. bagi apresiasi sebagian orang, sendiri. terutama cowok atau pasanganmu sendiri, itu cewek murah banget sih berpakaian seksi segala macam, terus berpikir yang macam-macam misalkan gitu ya. Atau misalkan ada cowokmu misalkan, ya Allah pacarku nih pakaiannya seksi-seksi, padahal nggak ada niat apa-apa kan, cuma suka berpakaian seksi aja kan. Iya. Tapi pasangan aku yang sekarang tuh mendingan lah. Dia masih, dia suka Lo kalau berarti pakai seksi. pasanganmu luar biasa loh. Iya. Enggak. Ini aku bukannya ngebantah ya, tapi kalau pasangan yang sebelumnya emang kayak gitu, makanya cuma jadi probation 3 bulan, nggak usah pacaran lah gitu. Nah, sama pasangan yang sekarang itu dia bilang dia suka sama gue memang karena gue apa adanya, yang ya gue seksi, gue tahu gue seksi dengan keterbatasan dan kelebihan gue, emang buat gue senyamannya gue gitu, dan buat dia tuh gue masih bagus-bagus aja. Itu tuh nggak masalah kalau pasangan gue yang sekarang soal keseksian baju dan segala macam tuh nggak masalah. Nggak masalah banget, apalagi dengan kerjaan gue sekarang kan lu udah ada foto dan segala macam, tapi memang guanya sendiri yang ngebatasin. Ada foto-foto yang mungkin kayaknya nih nggak bisa di post deh gitu, karena kan
mikirnya kan ada anak gue, ada nyokap gue, ada keluarga gue di Instagram gue gitu. Gue kan semuanya terbuka, sampai Instagram aja gue terbuka sama semua keluarga besar tuh, lihat anak gue, nyokap gue semuanya lihat gitu. Cuma gini Mas Bro, tadi yang mau gue tanya, gue itu kan gue kadang suka bingung ya, gue selalu kalau di media sosial atau di real life gitu ya, gue tuh sukanya, gue emang nggak suka ngasih lihat kalau ketika gue lagi bokek, gue lagi sedih, gue lagi galau, bokek lah ya, di pandemi lah ya yang paling berasa ya, bukan masalah hati, bokek deh. Tapi tuh niat gue di sosial media itu kan adalah gue nih masih bisa hidup sampai sekarang. Dan apa yang gue jalani mudah-mudahan orang lain itu bisa mencontoh gue lah. Kalau emang mau mencontoh ya, kalau emang ngelihatnya baik, jadinya kan oh si Gia bisa kayak gini, oh nge-gym, oh gini, dia meditasi, dia apa, makanya dia happy terus gitu. Jadi kan gue juga ngerasa happy aja, biarpun gue bokek, pusing sendirian, nangis sendirian, iya jual ini, jual itu, gue gimana caranya dapat duit gitu. Cuma kan nggak itu yang gue tunjukin. Yang gue tunjukin adalah yang happy. Tapi pahitnya adalah semakin gue kelihatan happy, semakin banyak demand ke gue. Kayak gue baik-baik aja. Kadang gue lemah juga kalau lu nggak tahu ya, duit gue tuh tinggal 10.000 di ATM gitu. Apakah salah gue menampilkan happy aja? Apa enggak? Enggak, yang seharusnya memang seperti itu. Karena yang seharusnya ini ya, bicara harusnya orang-orang tertentu aja yang tahu benar-benar kita tuh seperti apa. Iya. Malah setuju aku kalau lo begitu menampilkan diri seperti itu di media sosial, di Instagram. Kalau sekarang ini kan udah bablas, putus cinta, nulis status. Iya. Nggak makan, maki-maki suaminya, maki-maki istrinya. Iya. Ya Allah ya Robbi ya Tuhanku, mudah-mudahan istri atau suamiku terbuka hatinya biar dia ngerti. Nah menurutku itu salah. Iya. Karena soal pribadi hidup kita tuh tidak usah diberitahu ke orang lain. Kalaupun harus diberitahu ke orang-orang terdekat yang memang pantas untuk diberitahu. Jadi gue setuju. Jadi jangan dirubah, tetaplah seperti itu walaupun efek jeleknya seperti lo orang yang nggak punya masalah. Nah itu yang kadang bikin gue nangis sendirian. Harusnya gini, sesenang apapun gue ngeliat lo, atau kita balik, sesenang apapun lo ngeliat gue, sebagai orang yang berpikir, kecuali yang tidak, sebagai orang yang berpikir seharusnya nggak mungkin dia nggak punya masalah, nggak mungkin dia nggak punya duit, nggak mungkin dia nggak ada kerjaan. Kalaupun yang dia tampilkan itu semua hal yang senang, itu hanya supaya orang jangan tahu aja dia. Iya, masalahnya nggak banyak orang yang bisa mengerti itu kan. Dan untuk orang-orang yang gue harapkan bisa mengerti itu ternyata. Nah makanya dari situlah bahwa menunjukkan bahwa kita tidak bisa memvonis, menyalahkan, menilai segala sesuatu itu dengan apa yang tampak saja. Iya, itu setuju. Iya, kan kebanyakan orang, oh dia senang hanya karena dia ketawa. Dia gonta-ganti pacar, misalkan, bangsat banget sih dia gonta-ganti. Padahal pasti ada penyebab kenapa dia gonta-ganti pacar. Itu aku setuju. Atau misalkan dia berantem sama, jahat banget sih suaminya sama istrinya, kejam, atau sebaliknya. Nah kita jangan begitu, jangan langsung memvonis begitu, karena tidak ada akibat yang tidak ada sebab. Jadi jangan pernah terpengaruh dengan apa yang kita lihat. Kemudian kita nilai sebelum kita tahu yang sebenar-benarnya. Sebenarnya tujuan yang nggak ada yang kayak gini nih itu sebenarnya. Karena aku nih melihat apa yang tidak dilihat orang. Ya. Ya kalau orang melihat dengan apa yang dilihat banyak orang, nyuruh jali aja di sini.
Ya lo juga bisa Jali Iya. menilai dengan apa yang tampak kan. Ah. Nah gua ini kan tugasnya Iya, maksudnya gini deh, kayak Jal, tebak di ATM gue duitnya berapa sekarang? Kalau yang gue lihat ya 3.000 ada nih. Lo tau nggak berapa? Berapa? Rp10 juta kali ini. 270 perak 5,2. Anjir. Ingat. Beli aja udah cukup itu, Ge. Tuh, 270 perak. Nah iya maksudnya tuh gitu. Nah cuma celakanya di era sekarang ini rata-rata orang tuh menilai dengan apa yang dia lihat. Kadang gue sedih loh, sampai nangis loh. Kayak tadi kita ngobrol di depan kan, gue nangis kan. Karena emang gue lagi capek. Pas lo liat lo kenapa lagi capek? Iya sih, gue lagi capek gitu. Cuma tadinya gue nggak mau cerita. Anggap saja semua orang berpikir sehingga dia tidak gampang menilai dengan apa yang dia lihat ya, gitu. Anggap saja begitu. Tapi untuk seorang lo sih memang wajar aja kalau orang nggak percaya nggak punya duit. Kayaknya lo kalau punya masalah yang nggak bisa dilihat orang, lo cerita sama gue aja deh, gue pasti percaya. Yeah. Salah satu contoh yang salah penilaian orang tuh, cara ngomongmu aja udah kayak maki-maki. Iya. Itu dianggap lo kurang ajar banget sih, nggak sopan banget. Padahal itu emang lo gitu. Nah makanya bagiku sih kenapa ada podcast ini, kenapa gue suka di podcast ini, berusaha memberitahu orang banyak bahwa tidak semua yang kita lihat itu aslinya seperti itu gitu kan gitu ya. Kayak gue bertahun-tahun kenalan bersahabat sama lo nggak akan mungkin kepikir kan bahwa gue bakal baca lo tuh ngotot orangnya. Lo aja nggak sadar bahwa lo ngotot kan. Nah gitu Ya udah, abis ini kita lanjutin lagi dulu. Bentar nafas. Kita lanjutin lagi ya. Nah tadi ngobrolin apa tadi? Tadi udah kebuka gue dikit kan. Udah kebuka dikit. Berarti dikit lagi dong. Dikit. Coba ini kan sekarang udah ada penontonnya nih. Gimana kalau dilempar aja? Kak Firna, gue cuma pengen tahu nih Kak Firna. Menurut Kak Firna tuh gue orangnya kayak gimana Kak? Keras kepala. Terus? Aku sih nggak bisa baca orang. Ya enggak. Kamu mikir, ngeliat aku orangnya gimana? Perempuan yang gimana? keluarin aja apa adanya. Biadab. Ya, I am. Ya. Realistis. Yang bagus-bagus semua. Jeleknya nggak usah yang bagus, yang jelek. Apa ya, Gi? Kurang apa gitu? Ini kesempatan untuk ngata-ngatain dia loh. Iya, gue terima. Itu jarang lihat kekurangan orang sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa. Apa ya? Apa, Gi? Gak tahu gue. Ya itu keras kepala udah benar, itu juga kejelekan. Kirain ada yang salah gitu loh, terus lo bantah. Tapi itu emang semua orang tahu sih gue keras kepala. Biadab juga, iya. Ya, biadab kan kejelekan. Sebenarnya Bukan nggak. perempuan biadab. Iya, tapi aku mengakui, jadi itu nggak jelek amat. Realistis. Realistis ya. Keras kepala tuh sebenarnya bukan keras kepala sih kata tepatnya. Apa? Karena nggak nyampe ke hati dan pikiranmu, jadilah keras kepala. Faktanya selama ini kita kenal, ada yang lu bantah? Nggak ada. Nah, jadi kekeras kepalaan itu muncul karena jawaban itu tidak memuaskanmu. Oke. Tidak punya dasar yang kuat. Misalkan jangan dia ngerokok. Karena ngerokok itu menyebabkan paru-paru, nah semua orang tahu kan? Iya. Nah jawabannya nggak nyampe ke hati itulah yang menjadikan lo tambah dibuat-buat, tambah keras kepala, tambah semau-maunya.
Satu, yang kedua, berbicara dengan lo itu jelek atau baik yang akan lo bicara, ya, jelek ataupun baik, baik ataupun jelek yang akan lo bicarakan itu jangan dulu dipotong, dengarkan aja dulu, jangan diponis. Kalau gua ngomong. Ya. Nah, yang buat jadi lo marah, tambah jadi nggak berubah, jadi tambah brengsek, belum selesai ngomong udah disalah-salahin. Kan tujuan di hatimu itu ketika ngobrol itu kan hanya untuk menceritakan apa yang lo dengar, lo lihat, lo rasakan kan. Salah dan benar sebenarnya kan lo udah tahu. Cuma dengan lo bercerita akhirnya bebanmu ringan. Bahkan mungkin bersyukur kalau dapat jawaban yang tambah pas lagi. Nah, yang menjadikan lo nggak berubah itu belum diomongkan udah salah pengertian orang. Iya. Nah, itu miss-nya di situ. Kayaknya gue besok gak kerja aja deh, pusing. Nah, langsung lah, jangan begitu. Kenapa sih semua orang dipusingin? Padahal bukan begitu kan maksudmu. Iya. Bukan berarti lo mau berhenti kerja. Iya. Karena hari ini pusing, jadi imbasnya kemana-mana. Bukan berarti besok gak mau kerja. Iya. Nah, ngomong dengan orang kita ini mesti detail. Mesti detail ngomong sesama kita di Indonesia nih. Gak hanya cuma menggunakan nalar. Nah, lo kan kalau ngomong nggak selesai. Gua harap. Tapi meminta orang mengerti. Iya, gua harap. Karena pada saat lo ngomong, lo menganggap kepala orang itu sama kayak kepalamu, otak orang itu sama kayak otakmu. Aku jamin diriku sendiri, kalau aku tidak mengalah, aku tidak punya teman. Aku teman kamu loh. Pasti aku dibilang egois, dibilang sok pintar, dibilang sok-sok bisa baca, apa-apa ngejawab, memberi jawaban seakan-akan pintar. Tapi karena aku memahami setiap orang tuh kapasitas pemikirannya beda, ya udah aku terima aja. Toh juga dia akan tahu salah atau benar yang gua omongin. Nah, kalau lo enggak, langsunglah sakit hati, langsunglah jealous, langsunglah emosi. Tapi itu ke keluarga juga nggak? Ya iya, ke siapapun. Perasaan selama hidupmu cuma gua doang yang nggak bisa lo bantah. Kalau aku ngomong lo diam. Ini sejarah loh. Untung aja kita nggak pacaran. Karena kalau kita pacaran kayaknya gua nggak bisa menjelaskan. Iya ya. Penasaran sih. Apa? Gue, tapi jangan dimasukin hati ya. Enggak. Ini agak sedikit, ini gue cuma penasaran ya. Kayak misalnya, lo kan ibu ya. Ini penasaran gue sendiri sih sebenarnya. Maksudnya gini, ngeliat, ya kan di dunia kita ini sekarang dunia digital itu kan terlalu luas. Even anak umur 3 tahun aja can be access and you can be ngelihat apapun, ya kan? Ini gue cuman penasaran gitu, karena kan ini gue ngelihatnya dari sisi gue gitu kan. Cuman gue cuma pengen penasaran sama orang yang melakukannya, itu gimana itu? Pertanyaan gini, nggak salah sih, nggak salah. Lo memposting foto seksi. Pertanyaannya adalah, kan lo punya anak perempuan. Oke. Lo punya satu rasa bahwa it's okay nggak sih keluarga? Di saat gue photoshoot itu ada anak gue. Oke. The next question is, are you sure dengan hatinya? Karena gini, kalau untuk dia mungkin it's okay. Ini gue cuma penasaran, asli gue penasaran. Untuk keluarga sendiri, untuk anak sendiri, menurut gue it's okay. Tapi dia akan punya teman, dia akan punya pacar, dia akan punya mertua yang akan nikah gitu kan. Cuman kan jejak digital itu kan digital nggak bisa dihapus. Maksudnya gini, kayak one day misalnya kayak, wow, your mom is so hot. Sampai detik ini nih Kan sampai ini dia belum terjadi ya gitu. Tapi udah. Ya, poinnya gitu. Maksudnya gue gini, rasanya lo sebagai ibu tuh gimana? Gini,
dari postingan yang kayak gitu-gitu ya, itu kan karena kerjaan kan, posting. Itu pun udah di filter banget. Jadi mana yang pantas, mana yang enggak gitu. Cuma nggak bohong kalau anak sama mama itu pasti kayak, mami sekarang bajunya kebuka suku terus ya gitu. Terus itu tuh nggak gue bantah, tapi nggak aku bantah, tapi nggak aku jelasin. Yang ada aku praktekin ketika aku mau foto, aku ajak dia, nih mami foto kayak gini, kalau pakai baju seksi nih depannya tuh sebenarnya ketutup. Dia sendiri gitu. Dan kalau misalnya kayak teman-temannya dia, by the way ini followers aku di Instagram teman-temannya dia semua yang bahkan ada juga yang sampai mamanya tuh ngefans sama aku, makanya follow Instagram aku, guru-gurunya yang kayak gitu-gitu. Jadi sebelum aku melakukan itu, aku udah nyiapin diri gimana aku ngobrol sama anak aku. Ini kerjaan mami gini. Kan kamu juga udah lihat mami kerja kayak gimana. Dan kadang kalau misalnya aku pakai baju yang ketutup kayak tante-tante, dia ngomong mami kayak tante-tante, mami kurang muda, buka dikit. Kadang dia juga kayak gitu. Jadi sebelum aku melakukan itu, aku udah ngobrol dulu sama anak aku. Ini gini ya, aku tuh apa adanya banget sama si Nana ini, apa adanya banget gitu. Jadi lama-lama dia bisa menerima gitu. Dan aku pun sampai cerita, ya ini sekarang mami baru nih, mami lagi banyakin foto gini. Nanti mami tujuannya tuh sebenarnya mau kesini loh goalnya, gini. Jadi udah banyak diobrolin gitu. Biarpun memang kadang dia suka, mami bajunya kebuka banget, itu di awal-awal. Tapi pas aku udah sering bawa dia, pas aku photoshoot aku bawa anak gitu yang, Nay, mami bajunya lucu nggak? Yang aku pakai baju berles itu, lucu nggak? Mami kayak boneka sih, aku nggak seksi sih kayak boneka, tapi cantik gitu. Dia lihat sendiri gitu, jadi dia bisa ngelihat aku pas lagi kerja tuh gimana. Jadi kalau misalnya nanti udah gedenya, dia ada lingkungan teman-teman yang ngomong, mami kamu fotonya seksi pasti yang gini, dia udah bisa lihat sendiri dan menjelaskan, enggak kok, gue lihat kok nyokap gue kerja tuh kayak gini gitu. Lebih kayak gitu sih, aku ngebekelinnya dari sekarang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak nanti berapa tahun lagi, aku nggak pernah tahu kan nanti aku menikah dengan pasangan yang seperti apa dan segala macam, ya itu aku tahu. Kalau misalnya ada yang mungkin udah harus aku hapus gitu, udah harus ada yang aku filter, ya akan aku filter gitu. Cuma kalau sekarang aku ada yang lagi aku kejar, aku jalanin itu dulu gitu. Tapi sebelumnya pun udah aku well prepare banget, udah aku ajak ngobrol Nanai dan segala macam gitu. Biarpun dia terima nggak terima, yang penting aku udah ngomong sama dia gitu. Aku ajak bahkan setiap lagi photoshoot seksi, dia lagi di Jakarta, bukan seksi ya, maksudnya photoshoot yang backless dan segala macam, aku bawa Nanai. Dan dia tahu misalnya kayak backless gitu ya, ribet-ribetnya aku pakai bra tape dan segala macam ditutup gitu ya. Oh sebenarnya ketutup ya depannya, cuma belakangnya aja yang kebuka gitu, yang kayak gitu dia ngerti. Gitu sih. Gitu nggak? Kok Mas Bro diam? Nggak mendengar, baru menjawab. Ya jawab lah. Siapa tahu ada pertanyaan. Enggak, maksudnya pertanyaan si Mbak Nana ini berpengaruh ke mentalnya nggak kelak kan gitu ya? Intinya gitu ya? Intinya sih sebenarnya itu, karena gue cuma ngebayangin adalah what's going to be happen gitu. Nah, Mas gini, mungkin karena hal itu terjadi nantinya ketika dia mendapatkan satu rejection, mendapatkan satu masalah, itu dia baru berasa pasti. Kalau untuk saat ini mungkin nggak, gue cuma penasaran doang sih, maksudnya menyikapi hal begitu ya? Menyikapi hal itu. Aku udah siap apa belum gitu ya? Ya karena maksudnya gini, kadang gue suka berpikir maksudnya gini, ya maksudnya kan apa yang lo perbuat, maksudnya sih bahasanya tuh, ya apa yang lo tuai, apa yang lo dapat sih maksudnya gini. Karena gue suka kalau ngelihat kayak gitu tuh, cuma gue berpikir adalah semoga apa yang dia rasain itu nggak berdampak efek ketika dia besar. Itu doang sih sebenarnya. Karena gini, karena untuk saat ini mungkin yang kecil-kecil belum ngerasa, kalau menurut gue ya gitu. Karena dia masih random gitu. Tapi ketika dia nanti suatu hari menemukan suatu masalah rejection, yang paling tinggi pasti rejection. Itu begitu dia di reject karena satu hal yang it's not me, but it's other people. Iya. Itu
sakitnya menurut gue akan jauh lebih berkali lipat gitu, karena gue enggak, tapi Iya. gitu. Maksudnya Iya. gue cuman kayak kalau gue ngelihat gitu ya, kayak maksudnya kayak artis-artis apa segala macam. Have you ever think Nah, about your kids in the future? kalau ngomongin masalah anak, apapun yang aku lakukan, aku udah selalu mikirin itu dulu sebelum aku lakukan. Jadi apapun yang aku lakukan sekarang, aku udah mikirin pasti udah jauh-jauh hari gitu. Jauh-jauh hari ini nanti psikis anak gimana ya, terus aku masukin dengan aku mau ngedidik anak aku itu jadi perempuan yang seperti apa ya gitu. Nantinya 10-20 tahun lagi nanti aku hubungan aku sama anak aku tuh mau yang gimana ya. Aku maunya dia kayak teman, aku maunya kalaupun dia mabok bareng gitu. Kalau dia mau pacaran bareng gitu, mau yang segitu temenannya gitu loh. Jadi aku kalau secara mendidik dia, aku lebih ngasih tahu aku apa adanya nih, kayak gini nih Mami kerja di Jakarta, Mami kayak gini nih. Kamu lihat Mami kerja gini. Kamu lihat gimana pas Mami ngumpul sama teman-teman, mau itu ada minuman, minum depan anak gue. Jadi akunya pribadi dari dulu memang mau apa adanya sama anak, biar dia tuh ngerti ibunya tuh whole package sebenarnya tuh gimana sih gitu. Di luar yang dia nggak tahu, mungkin lebih ke masalah kesedihan aja ya, misalnya finansial dan segala macam, itu mungkin dia nggak perlu tahu. Cuma kalau kayak kebiasaan sehari-hari pun, apalagi kerjaan, itu aku bawa. Aku emang benar-benar udah mutusin ngedidik anak aku kayak gitu, karena emang aku pengennya, aku beda cuma 20 tahun. Aku pengennya nanti aku sama anak aku ya pacaran bareng. Kalau mau pergi ke klub bareng gitu, mau apa-apa bareng. Jadi mesti akunya dulu yang apa adanya sama anak aku gitu. Lebih kayak gitu sih. Cuma aku bukan yang kayak main posting tapi nggak mikirin anak, itu nggak mungkin banget gitu. Karena dengan aku jadi janda beranak aja itu udah suatu hal yang udah sangat aku syukurin. Kalau aku janda nggak beranak, aku kaya raya. Paham? Aku kaya raya. Kalau aku janda nggak beranak, aku kaya raya. Aku nggak akan mikirin uang dapat, gue mau kaya dan segala macam dari mana aja, buat gue sendiri kok, bukan buat anak gue. Aku kaya raya gitu. Cuma dari itu aja, aku janda beranak aja, aku sangat bersyukur kalau hidup aku keren gara-gara aku punya dia gitu. Jadi apapun aku udah pikirin sih. Biarpun mungkin nanti akan ada miss-missnya, tapi aku memang udah ngebiasain sampai dari dulu sampai sekarang, pas dia udah bisa diajak ngobrol, aku ajak ngobrol terus. Kalau Mami ada salah, kamu ngomong. Karena Mami bukan dukun. Pasti aku selalu kayak gitu. Kalau ada yang kamu nggak suka, kamu bilang gitu. Oh, ini foto, misalnya kayak foto mana, foto Mami yang paling cantik menurut kamu yang mana? Yang ini. Nggak semuanya yang ketutup. Ada juga yang kebuka. Kalau yang ini Mami seksi banget, aku suka. Kalau yang ini Mami kayak pinter. Kalau yang ini aku nggak suka, Mami kayak tante-tante misalnya gitu. Mami harus lebih muda, Mami harus gitu. Justru dianya yang ibarat kata nih, rambut aku diwarnain aja. Artinya gini. Tiap orang itu punya sudut pandang, punya cara, dan punya cita-cita masing-masing terhadap anaknya. Ada yang dia tidak mau anaknya menyaksikan atau melihat hal-hal seperti yang diceritakan Mbak itu, karena takutnya ke mentalnya, ke jejak digitalnya, atau nanti kelaknya dia diocehin orang atau apa. Karena masalahnya gini, menurutku kenapa Mbak bertanya kayak gitu, karena kita tinggal di Indonesia. Apa sih pertanyaannya juga gini, tapi itu akan ngaruh ke mental anak ya? Aku nggak bicara gay ya gitu. Maksudnya gini, dalam kita tahu lah gitu kan what happen dengan banyak anak. Oh iya, justru gini, mental itu kena mental anak itu, apapun itu, sekalipun orang tuanya baik-baik aja, kalau tidak diajak ngobrol, itu sebenarnya. Jadi mental anak itu menurutku bukan karena ibunya tampil seperti A atau seperti B. Bukan itu penyebab mental anak tuh. Kalau aku nih, aku didik anakku dengan ngobrol. Aku tidak menyenangkan anakku dengan kubelikan apa.
Jadi setiap hari di rumahku tuh ngobrol kayak gini. Apapun pertanyaan anakku, dari soal seks, dari soal ngerokok, dari soal baik, dari soal buruk tuh kujelaskan semua. Nanti di akhir perbicaraan aku bilang tinggal kalian mau pilih yang mana. Jadi kalau dari sudut pandangku, anak itu jadi baik atau buruk tergantung dia ngobrol nggak sih dengan orang tuanya. Bukan karena bapak ibunya melakukan apa. Ya udah, ini sekalian colongan. Menurutmu anakku gimana? Ya, dengan kalau semua hasil didikannya, kamu bisa ngerasain kan? ya enggak, kalau sudah ngobrolnya seperti itu ya dia akan lebih dengar lo ketimbang orang. Bahkan dia Yang dilupakan oleh orang tua tuh satu. Oh. Setiap orang tua cuma bercita-cita tuh satu terhadap anaknya. Jangan sampai anaknya kelaparan. Jangan sampai anaknya nggak punya tempat tinggal. Jangan sampai anaknya pengangguran. Tapi satu hal yang dilupakan orang tua tuh. Gua nggak gitu. Enggak. Aku tuh buat semuanya, Oh bukan iya, buat lo. oke. Yang paling dipentingkan anak itu adalah ngobrol. Semakin dia bertumbuh, semakin dia ingin tahu. Kalau dia mendapatkan pengetahuannya dari sumber yang benar, dia akan jadi baik. Iya. Tadi Gitu. gua mau ngomong apa ya? Lupa. Enggak. Aku tuh dari sisi Mbak kan, gimana kalau orang tuanya seksi, jejak digitalnya. Atau dari sisi orang tua yang tidak seperti lo. Belum bisa dipastikan, walaupun orang tuanya alim, lurus, belum bisa dipastikan anaknya baik. Banyak anak orang kaya raya, banyak anak orang yang serba ada, tapi kayak bodoh. Karena yang paling berarti dalam hidup itu ngobrol. Iya. Nggak ada yang lebih bernilai selain obrolan. Iya sih, itu benar sih. Nggak usah anak ke orang tua, suami istri. Kalau sudah pada tua, kerja udah nggak bisa, seks udah nggak bisa, terus apa yang menyenangkan dalam hubungan itu? Ngobrol kan? Tapi kalau nggak ngobrol, Bingung. bahkan banyak banget orang yang bertanya ke gue, menurutmu suamiku seperti apa? Padahal 10 tahun bersama. Terus bersama tuh ngapain aja? Banyak banget suami yang nggak bisa apa adanya terhadap istrinya. Banyak banget istrinya yang tidak bisa apa adanya terhadap suami. Karena nggak ngobrol. Nah, jadi mental seseorang itu ditentukan dengan ngobrolnya benar apa enggak. Ya tugasmu pasti yang diomongkan Mbak tadi, jejak digital. Tapi kalau lo pintar menjelaskan, tidak akan terpengaruh anak. Tapi kalau dia cuma melihat, tidak lo jelaskan, dia akan mencontohmu kelak. Iya. Aku selalu menjelaskan. Nah, aku selalu apa adanya kuncinya sih. tuh bukan sekedar apa adanya. Iya, dan ngejelasin. Iya, mami Yang tuh paling gini. penting tuh menjelaskan. Iya, mami tuh gini, Iya. gini. Sampai akhirnya aku baru sadar kalau anak aku ya tahu dari teman aku yang lebih dekat sama Nanai, Tami gitu ya. Dia sampai ngomong, gila anak lo tuh besar hati banget loh sama lo tuh. Dia tuh banyak banget loh ngalah sama lo. Aku tahu mami lagi sedih, jadi aku nggak jadi deh minta ini, misalnya gitu. Itu aku sadarnya malah dari teman-teman aku yang anakku tuh ngerti banget lu loh, Ge, lebih dewasa anak lo daripada lu loh, dia bilang gitu. Salah satu Gitu ya. contohnya, nggak usah kan anak. Saya yakin selama lo pacaran atau siapapun di luar sana menangis tengah malam padahal pasangannya di sebelahnya, walau di hati nangisnya tuh, itu kan sebabnya karena dia tidak bisa ngobrol. Jadi bagus jeleknya seseorang itu ditentukan bagaimana dia berkomunikasi dengan orang terdekat, menjelaskan semuanya.
Tapi sebenarnya kayak lo bisa tahu kan ya, sebenarnya gue udah cukup menjelaskan belum? Belum. Tapi emang iya sih, sekarang gue lagi agak jauh, lagi nggak bisa Cuma kalau ngobrol. dari sisi mengerti, sudah mengerti anakmu. Cuma untuk kekuatan mentalnya, menghindarkan suatu saat kelak ada yang ngomong apa, nah jelaskan lagi berkali-kali. Emang gue tahu sih ada beberapa PR. Pertanyaan gue yang Mbak harus ini sebenarnya bukan ke lo menurutku. Bukan hanya ke lo. ke banyak orang juga. Mewakili Iya. orang yang di posisimu gitu. Maksudnya tuh kan gitu. Karena bagi yang tidak seperti itu kan jadi pertanyaan. Kok dia bisa begitu ya? Kenapa? Bukan soal jelek bagusnya. Apa yang dirasakan ketika itu terjadi? Nah itu. Jadi ingin mencari tahu kok bisa gitu. Tapi iya sih, gue nih Gue cuma penasaran aja sih, maksudnya kayak Tapi bagus pertanyaan itu, mewakili dari ya itu mewakili banget sih. mewakili dari banyak orang seperti Mbak yang bertanya begitu. Juga tujuan pertanyaan itu jawabannya nih mewakili banyak orang yang melakukan seperti itu. Jadi nah ini ngobrol. karena itu yang terjadi saat ini. Iya, Jadi iya. tuh gue sangat curious aja gitu, maksudnya karena yang gue lihat kan anak-anak mereka masih kecil kan. Anak-anak mereka masih kecil, lebih kecil dari aku malah yang udah bisa diajak ngomong maksudnya kan gitu. Cuman kayak gue suka ngebayangin film American Pie itu loh, yang emaknya pornstar, terus dia anak cowok, terus dia bilang, oh your mom is so hot. Di temannya dia bisa ketawa, tapi end up di belakangnya it's so hurt. Kayak gue cuma penasaran aja gitu. Dan karena kan kita nggak pernah tahu isi hati orang lain ya, even anak sendiri, orang tua sendiri. Iya. Karena lo bisa lihat dia baik-baik aja, dia tumbuh kembang dengan baik, tapi ternyata one day gitu kan Ya. terkuak satu itu Ya, aja sih. keren loh. Iya, ini nyambung sih sebenarnya kan tadi aku juga pernah aku Iya. ceritakan di depan kan. Banyak lah pertanyaan. Ini dari siapa. kayak 2 mingguan ini nih gue lagi agak susah berkomunikasi sama anak gue lagi nggak tahu anak gue tuh lagi Sama ini, mikir pertanyaan kenapa gue cuma satu, ya. one day itu juga pertanyaan buat diri gue sendiri. In one day, gue nggak menutupi gue pernah melakukan hal yang nggak benar tuh, juga gue nggak menutupi gitu. Brengsek iya pas segala macam. Cuman gue lagi bertanya sama diri gue sendiri sih sebenarnya. If one day gue menemukan anak gue melakukan hal yang gue lakukan, what I have to do? Oh, kalau aku itu berdasarkan didikan papaku ya dari dulu. Yang nyuruh ngerokok pertama kali cobain itu papa. Dia minum, mau cobain lah gitu. Pak, kalau papa minum sebelum jadi ustadz ya. Papa minum. Kalau dia minum gimana? Ya minum aja, cobain. Nah, papa tuh selalu kayak gitu ngedidiknya. Nah, aku ambil didikan papa yang itu ke anakku. Jadi apapun yang anakku lihat sekarang dan segala macam kayak ngerokok, bau nggak suka mami ya gitu. Oh ya udah, kalau nggak suka gitu, aku yang jauh gitu. Terus minum gitu misalnya kan. Aku Nane udah sering cobain. Mau cobain nggak yang ini manis? Dia pernah nyobain ketape gitu. Nggak gitu. Tapi aku tuh kayak gitu loh. Kayak nih cobain gitu. Itu hal-hal kecil ya. Tapi kalau misalnya ngomongin kayak kenakalan dan segala macam, nanti berapa? Yang gue tanya adalah if one day Kalau taruhlah ini, gue nggak bertanya apa yang pernah lo lakukan, hal yang paling buruk deh misalnya. terus dia melakukan hal yang sama, Itu melakukan hal yang sama. perasaanmu seperti apa? Ya, aku ngelihatnya anak tuh titipan Tuhan ya. Jadi aku cuma bertugas untuk mendidik dia, ngasih contoh ke dia yang baik. Aku kasih lihat baik buruknya aku. Niatku adalah ambil baiknya ya. Kalau mami dulu kayak gini jelek, kamu jangan kayak gini. Jadi tapi kalau misalnya itu ada karma di situ dan anak melakukan itu, gak bisa marah juga karena mau gimana pun dia tetap manusia yang titipan Tuhan gitu. Itu udah haknya dia. Tugasnya orang tua tuh cuma Solusinya tuh satu, dititipin. menjelaskan. Iya, itu menjelaskan. Enggak, itu jangan dientengkan. Menjelaskan itu penting, penentu. Salah satu contoh. Tapi lo akan merasa menyesal. Sampai detik ini sih aku nggak pernah ngerasa aku punya penyesalan.
No. Iya, aku nggak tahu kalau itu. Itu karena belum terjadi sih. Iya, Yang iya. bertanya itu semua sih belum terjadi. Iya. Sampai detik ini soalnya kalau ditanya sama orang Itu apa? gue belum tahu jawaban untuk diri gue sendiri ya. One day nih, gue pernah ngelakuin ini gitu. Apalah, ya name it lah, apalah gitu misalnya. Terus gue menemukan dia gitu, terus dia melakukan hal yang sama. Tuh gue Akan gimana? Iya, pasti kaget sih. Karena di sisi gue pasti gini, gue pernah ngelakuin ini. Kalau di gue itu pasti dulu. Iya. Cuma masalahnya adalah how to React. how to react satu sama, karena believe nih, gue cuma bisa ngasih di posisi nyokap sih, yaitu adalah penjelasan, dikasih tahu hal yang baik, dan di posisinya dia itu pasti nggak acceptable. Nah itu gue cuma gitu aja sih, gue cuma kayak gitu kalau dia ngelakuin hal sama otak gue gitu aja. Dan gue tahu efeknya ketika dia melakukan itu, dan gue ngeliat dia ngelakuin segini. Ketika gue tahu efek panjangnya, mau tahu nggak? Gue melakukannya. Mau tahu nggak? Setiap orang kan punya sejarah. Itu nggak usah dibahas. Pasti dong. Tapi kalau bisa sejarah yang buruk jangan sampai anak kita melakukan. Tuh, pengennya ya. Mau nggak anak kita nggak melakukan itu? Mau tahu caranya nggak? Contoh kecil ya. Papa, guruku tadi bilang tidak boleh ngerokok. Emang kenapa? Aku tidak jawab, iya kak, karena jelek. Enggak. Jadi dulu tuh, nah itu gunanya kecerdasan. Dulu tuh papa ngerokok tuh tidak tahu bahwa di dalam rokok itu ada yang namanya nikotin. Karena di dalam rokok itu ada namanya nikotin, sampai detik ini gara-gara nikotin itulah papa nggak bisa berhenti ngerokok. Sebenarnya jauh di lubuk hati papa ini ingin berhenti ngerokok. Tapi ternyata papa tuh tidak bisa, kayak ketergantungan karena ada nikotin itu. Nah sekarang papa udah jelasin tuh, tinggal kakak mikir mau ngerokok apa enggak. Karena gue belajar mendidik anak hasilnya Z. Menjelaskan mbak, contoh papa, kenapa tidak boleh seks bebas, kenapa tidak boleh ciuman. Aku jelasin gini, adek dari kecil merawat badan, mempercantik diri, mutihin badan, bersih, keren, cantik, segala macamnya, sampai kena angin pun gak boleh, dan adek akhirnya cantik. Kira-kira ridho nggak dipegangin laki-laki yang tidak jelas? Kira-kira senang nggak adek dipegangin laki-laki sembarangan yang adek tuh tidak tahu siapa dia, cuma gara-gara suka aja? Terus apa gunanya adek menjaga diri dari sekarang sampai akhirnya gede? Nah dengan begitu dia mikir, oh iya juga ya. Nah sayangnya orang tua tuh tidak boleh, itu jahat. Itu yang menjadikan penasaran tuh, jahatnya tuh kenapa? Aku tuh tidak. Adek tuh cantik, nah kelas 2 SMP, putih, bersih, bentuk badan bagus. Terus nanti dipegangnya cowok gara-gara adek suka, yang adek nggak tahu cowok itu siapa. Kira-kira ridho nggak? Senang nggak? Dan satu lagi, lebih baik kelaparan daripada harga dirimu hilang. Kalau kayak lo kan menerapkan sistem itu adalah diajak minum bareng. Kamu juga gitu sih. Untuk saat ini mungkin kalau misalnya ada yang kalau tiba-tiba endapnya dia doyan minum suatu hari nanti, terus yang orang tua kan pasti akan kasih tahu ya gitu kan, dia akan menjawab adalah sama manja gini. Iya, enggak. Aku ngeliatnya anak aku nggak akan kayak gitu. Karena aku bertanya. Iya. Enggak. Ya, masalahnya kalau di aku, dia akan emang pasti peminum karena aku sadar aku peminum. Gimana caranya dia jadiin aku temen dari sekarang sampai nanti gede dia mau minumnya bareng gitu. Kalau aku acceptable. Iya. Karena aku udah mengakui nih kekurangan aku, bandelnya aku dan segala macam, aku tahu.
Dan itu pasti nurun ke anak, aku tahu. Mau segala hal macem-macemnya aku nih nurun ke anak, aku tuh tahu. Makanya dari awal aku ngedidik anak, setelah sama aku 3 tahun 4 tahun, itu aku bener-bener gimana. Oh itu salah ya? Salah kalau lo ngomong apapun yang lo lakukan, anak akan melakukan itu. Karena kan keturunan. Oh enggak. Gen. Enggak. Nggak, maksudnya gini, kalau lo acceptable, Semua hal yang jahat itu karena keadaan dan ketidaktahuan. karena kalau menurut gue nih ya, kalau lo acceptable ya udah dia pasti, kalau dia kayak gue nggak apa-apa. Tapi kan maksud gue, kan lo pasti wishing dia akan memiliki masa depan yang jauh lebih baik. Iya, gue cuma berharap. Sekarang aku mau tanya dengan Mbak atau dengan dia. Mbak kan katanya punya sejarah. Apapun itu kan dulu. Emang bercita-cita ingin seperti itu? Enggak kan? Enggak sih. Itu kan karena keadaan dan ketidakmengertian kan? Ketidaktahuan Ya. Nah, artinya kan hanya karena ketidaktahuan, hanya karena ketidaktahuan. Iya. Bukan nggak tahu sih, penasaran. Penasaran. Ya penasaran tuh kan karena ketidaktahuan. Sama kehidupan. Kan kita tuh dari dulu jangan ngerokok, jangan jalan ke sana tanpa dijelaskan. Itu kelemahan kita orang tua tuh. Aku nih, ya Allah aku nih besar di jalan. Sebenarnya kenapa aku senang di podcast ini? Bukan nggak ada tujuan apa-apa sih sebenarnya. Hanya karena aku mengerti, mencoba untuk menjelaskan. Nah kita orang tua tuh males ngejelasin itu, taunya kita jangan ke kanan, jangan ke kiri, ditambah lagi agama melarang itu benar, tapi anak yang tumbuh itu tetaplah penasaran. Udah pasti penasaran. Nah, menghilangkan penasaran tuh menjelaskan dengan melarang tuh beda. Kalau melarang jangan lakukan. Kalau menjelaskan nanti dia punya pilihan. Kalau baik efeknya baik, kalau buruk efeknya buruk. Contohnya, rokok itu ada yang namanya nikotin. Gara-gara nikotin itulah tidak bisa berhenti ngerokok. Dan sepanjang ngerokok, napas papa ini sesak sebenarnya. Cuma karena nikotin itu yang papa dulu tidak tahu, akhirnya ngerokok terus. Nah dia kan mikir. Ya nggak tahu sih, kalau gue sih kayak lo acceptable dia kan jadi minum, I think it's wrong sih. Iya, maksudnya kalau misalnya ketika kaget, aku akan reflect, oh iya sih gue juga dulu kayak gitu ya. Jadi agak lebih tenang untuk kayak lebih mikirin. Jadi gimana nih ya gitu. Pasti diajak ngobrol lagi, ya udah kita minum bareng aja deh gimana gitu. Lo kan egois. Gitu. Lo kan egois. I am. Lo masa bodoh. Lo tidak punya empati sama orang. Tapi kenapa sekarang punya empati? Karena aku jelaskan kan. Bahwa lo tuh seperti apa, harusnya seperti apa. Iya. Selama ini orang cuma menyalahkanmu, makanya lo tambah brengsek. Ya. Nah itu. Ya. Kenapa lo berubah? Lo jauh lebih sopan dibandingkan dulu. Dulu lo kayak binatang saking bangsatnya. Tapi kenapa? Gak ada lawan kata Mas Bro. Kenapa lo jadi sopan? Karena aku menjelaskan, bukan memponis. Iya. Mayoritas manusia itu memponis dan melarang berdasarkan ukuran dia. Aku kan kayak ngasuh anak dengan lo tuh. Padahal lo siapaku sih? Pacarku bukan, family juga enggak. Tapi kan gue jelasin lo detil per detil. Akhirnya lo jadi begini. Kalau dulu mau kuceritakan semua di podcast ini. Ceritain aja, nggak apa-apa. Ya enggak, maksudku tuh gitu. Kenapa? Sampai lo ngomong pada titik, ya Allah Mas Bro, kan lo nurut bukan karena gue hebat menurutku, bukan karena gue bisa baca, tapi karena gue menjelaskan. Nah kalau anak mau jadi baik, tolong jelaskan, jangan hanya melarang. Mayoritas orang itu cuma melarang. Ketika dilanggar sakit hati. Tapi kalau sudah dijelaskan, tidak salah kita. Walau anak tetap kurang ajar.
Itu yang kayaknya gue mesti lebih Sama sabar. yang saya maksud, turunnya Rasul ke muka bumi ini untuk menjelaskan sebaik-baiknya menunggu dunia ini seperti ini. Meninggal tidak cukup dengan Nabi aja, turun Al-Quran biar tahu biar tahu cara nunggu dunia. Nah kalau Tuhan kelaknya menghukum kita, kita tidak bisa nuntut ke Tuhan. Kenapa? Kan sudah kujelaskan lewat Al-Quran dan Nabi. Kalau mendengarku bukan karena aku bisa baca, tapi karena aku jelaskan kenapa Mas Bro nggak boleh ini, karena ini, kenapa mesti begini. Coba kalau aku brengsek lo, kurang ajar lo, masuk neraka lo, pasti lo tambah makin jadi. Nah intinya ketakutan kita terhadap anak itu normal, tapi tolonglah kalau memang tidak mau anaknya seperti itu, sekalipun kita ini jahat, tolong jelaskan dengan detail, berilah waktu, berilah ruang buat dia bertanya, kita berikan waktu untuk menjawab. Kita ini sibuk, bangga kalau ngajak anak ke Bali, bangga kalau anak diberikan mobil. Kita miskin, dia sesuka hati. Coba kalau dikasih tahu makan Indomie gimana rasanya, kan gitu. 100 tahun yang lalu ada Soekarno, ada Hatta. Sekarang ada siapa? Karena manja semua. Ada Majapahit, ada Diponegoro. Karena dulu orang-orang itu susah berpikir jadinya. Kalau sekarang anak-anak itu tidak sempat mikir, keluar rumah aja takut demam, makanya jadi kayak bodoh semua, kurang ajar semua. Kalau anakku enggak, gua ajak susah, bukan berarti aku menyiksa, agar tahu kelaknya kalau aku sudah dipanggil Tuhan, dia mandiri. Iya, itu ajaran papaku banget sih. Nah, tapi kalau aku kasihkan kekayaan, terus aku meninggal dan dia miskin, pasti goblok. Iya, itu papaku banget sih. Duit yang gampang didapatkan akan gampang keluar, tapi duit yang dihasilkan dari keringat, mikir kita belanjanya. Nah anak pun begitu. Kita ini ada waktu buat orang 3 hari 3 malam, apalagi yang kita sukai. Anak nanya, sudahlah, tanya aja sama ini mau meeting, tapi katanya sayang. Kalau aku enggak, aku ngobrol begini, di rumahku pun begitu. Aku tuh makan di rumah 5 menit, 10 menit, bareng-bareng, ngobrolnya 3 jam. Papa, kalau namanya Ahmad gimana orangnya, Pak? Kalau gurunya namanya begini, bagaimana Pak orangnya? Kalau misalkan kelak ditanya begini, jawabnya gimana? Itu kerjaanku. Walau aku begini. Tapi orang tua sekarang enggak, kaya juga kagak. Iya, karena aku tidak selamanya hidup. Jadi kelak kalau sudah aku dipanggil Tuhan, dia mandiri, dia sudah ngerti, oh ini salah, tinggal dia nentukan. Kalau kita puasa makan karena lupa tidak batal, atau karena tidak tahu. Tapi kalau tahu berarti bodoh. Nah, aku itu jelaskan. Minuman ini, nah ada ini yang menyebabkan mabok. Tapi karena kadang aku nih pusing atau apa, aku minum. Tapi kalau mau minum silahkan. Ya itu aku kayak gitu. Nah harus gitu. Aku kayak gitu tuh. Itu. Banyak banget orang yang kayak lu gila banget ya lu kayak gini. Ya. Tanggung jawab tuh menjelaskan. Gitu. Karena gini, kita tidak bisa ngelak dari sejarah hidup. Semua orang pasti ada catatan hitam dalam hidupnya. Siapapun itu. Ya. Tidak pernah anakku itu nyari sesuatu di Google. Yang satu kelas 2 SMA, yang satu kelas 2 SMP, yang satunya masuk SMP. Satu SMP. Tahu nggak? Dan aku ini miskin, Mbak, sekarang nggak kayak dulu.
Tapi anakku juara 1 matematika dari 5.000 murid se-Jakarta Selatan. Kalau gitu apa maksudnya kata miskin? Enggak, maksudku tuh gini, ku jelasin gitu. Nah itu tugas. Itu kayak raya. Tugas. Imaterial. Kayak rayanya imaterial. Jadi jangan dikira ya, dengan kalian ini ngobrol panjang lebar, di rumahku tuh sama aja. Jadi aku tuh di rumahku demi Allah demi Rasul tidak ada kena pengaruh dari stay at home. Nggak ada. Karena aku tuh dengan anakku tuh kayak aku dengan Mbak. Pak, kalau ini gimana Pak? Kalau cowok itu suka Pak, niatnya apa Pak? Dia serius apa? Ya kayak itu anakku tuh. Dia itu begini, wataknya begini, adik cara nyikapinya begini, kakak begini. Jadi aku tuh kayak cuma ruginya tuh nggak dibayar. juga. Kalau di luar tuh dibayar Pak. Ya udah gitu aja jadi panjang lebar. Iya nih nggak nyangka ya jadi bahasan anak. Gara-gara Mbak Gara-gara Nana. Kak Firna. Bagus kalau ada Kak Firna terus. Iya, Mbak Firna. Iya. Ya udah guys, ini nggak nyangka nih di edisi spesial ini ternyata jadinya ujung-ujungnya bahas masalah anak, which is Tapi kalian yang keren nonton lah. ini sangat berguna untuk para orang tua ke anaknya, pasti berguna banget sih ya. Sampai ketemu lagi di episode Nggak. selanjutnya. Nggak ada yang kayak gini. Terima kasih. Yo.